Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Fauzia, NPM 211021084. Saya merupakan mahasiswi semester 4, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Di sini, saya akan melakukan uji analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi EViews 10. Pada mula-mula, untuk melakukan uji tersebut, kita harus memasukkan data yang kita punya ke dalam aplikasi EViews. Yang pertama, kita harus klik Create. Lalu, karena data yang saya uji pada kali ini merupakan data time series, maka pada work files structure type, saya memilih date regularly frequency. Dan untuk frekuensinya, karena saya menggunakan data tahunan, maka saya memilih annual. Dan di sini untuk start date, maka saya akan menuliskan tahun awal tahun dari data saya, yaitu tahun 1980 dan akhir tahunnya saya sampai 2009. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah klik Quick, terus klik Empty Group. Dan di sini kita akan menemukan data tahunan. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan untuk memasukkan data Excel kita ke dalam EViews, yaitu kita hanya perlu mengkopinya. Di sini terlihat saya mempunyai variabel dependent inflasi dan variabel independent JUB, GDP, dan ekspor. Maka yang perlu kita copy hanya merupakan variabel, tahunnya tidak perlu diikut sertakan. Lalu kita klik paste di sini. Maka kita akan menemukan data seperti ini. Lalu untuk bagian atas boleh kita ganti sesuai dengan variabel yang kita miliki secara berurutan tadi. Lalu langkah selanjutnya kita hanya perlu meng-close halaman. Maka kita akan dapati data seperti ini. Untuk melakukan analisis regresi berganda, maka kita perlu memblok semua variabel penelitian kita, lalu kita klik Quick, lalu Estimate Equation. Maka akan muncul laman seperti ini. Dan kita perlu memasukkan variabel dependent dan independent secara berurutan. Yang pertama, mari kita masukkan variabel independent. Lalu ditambah C yang merupakan konstanta, lalu masukkan variabel independent kita. Lalu metode yang kita gunakan di sini adalah OLS atau least square. Lalu klik OK dan akan muncul laman seperti ini yang berisikan data informasi tentang analisis regresi berganda. Pada data ini kita dapati bahwasannya nilai 2,24 ini merupakan intercept dari konstanta C. Dan di mana ini berarti apabila
semua variabel independen ini bernilai 0, maka inflasi ada pada tingkat 2,2%. Lalu 0,50 ini berarti slope dari variabel JUB, di mana apabila inflasi naik sebesar 1%, maka JUB akan meningkat sebesar 0,50%. Dan seterusnya untuk pengertian nilai-nilai ini sampai ekspor. Lalu pada laman ini kita bisa melihat melakukan uji T, di mana uji T ini hanya perlu melihat dari nilai probability. Kita dapati nilai probability dari semua variabel independen yang kita punya sebesar kurang dari alfa 0,05. Ini berarti semua variabel independen kita terbukti signifikan secara parsial terhadap inflasi. Lalu pada R square ini menunjukkan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 58,74%. Lalu untuk melakukan uji F, kita hanya perlu melihat nilai probability F statistik, yang dimana apabila nilai probability ini kurang dari alfa 0,05, maka variabel independen kita terbukti secara simultan signifikan terhadap inflasi. Selanjutnya, untuk melakukan uji asumsi klasik, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah klik objek, lalu copy objek agar data yang lama kita tidak hilang. Lalu uji asumsi klasik yang pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik view, lalu klik residual diagnostic. Lalu kita pilih normality test. Maka kita akan dapati data seperti ini. Untuk uji normalitas, kita hanya perlu melihat nilai probability dari Cercoebera ini. Apabila nilai probability ini kurang dari apabila nilai probability ini lebih dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwasannya data yang kita pakai pada penelitian ini terbukti residualnya tersebar normal. Maka data ini layak untuk digunakan. Lalu selain uji normalitas, pada uji asumsi klasik terdapat pengujian pada multikolinearitas. Untuk melakukan uji multikolinearitas, langkah yang pertama yang kita harus lakukan, klik view, lalu klik coefficient diagnostic. Lalu kita pilih variance inflation factors. Dan kita dapati data seperti ini. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas pada data ini, maka yang perlu kita perhatikan merupakan data-data ini saja. Menurut rule of thumb, jika nilai CIF kurang dari 10, maka data ini tidak ada masalah multikolinearitas. Ini berarti semua variabel independen pada data tidak saling berhubungan. Dan maka kita dapati bahwa data ini dapat digunakan atau layak digunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan metode LM.
Begitu kita lakukan copy objek lagi, terus klik view, lalu kita klik residual diagnostic. Lalu kita pilih serial correlation LMS dan gunakan teks sebesar 2. Maka kita akan dapati data seperti ini. Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi pada data ini, kita hanya perlu mendeteksi dari probability chi-square. Apabila probability chi-square ini lebih besar dari alpha 0,05, maka data ini tidak terjangkit masalah autokorelasi. Atau hal ini berarti pada data ini tidak ada korelasi antar variabel gangguan. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang terakhir ialah uji heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas, langkah yang pertama kita harus mengklik view dan klik residual diagnostic dan pilih heteroskedastisitas. Dan pada pengujian kali ini kita menggunakan white test dan kita uncheck list tulisan include web custom lalu klik OK. Maka untuk melihat ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas pada data kita hanya perlu melihat dari probability chi-square yang kita punya. Apabila probability-nya kurang dari 0,05, maka data ini terjangkit masalah heteroskedastisitas. Dari data yang kita punya, ini menunjukkan data penelitian kita terkena masalah heteroskedastisitas. Maka untuk mengatasinya perlu kita lakukan transformasi logaritma. Untuk itu, pertama-tama kita langkah yang harus kita lakukan adalah mengklik estimate, lalu kita tambahkan log pada setiap variabel dependen dan variabel independen. Lalu klik OK, klik OK, maka akan ketemu data yang baru. Selanjutnya untuk melakukan uji tes heteroskedastisitas, kita klik view lagi, terus kita pilih residual diagnostic, lalu kita pilih heteroskedasticitas dan ulangi lagi, kita pilih white dan uncheck list. Oke, maka kita dapati dari data ini bahwasanya probability chi-square yang kita punya pada kali ini lebih dari pada 0,05. Ini berarti masalah heteroskedastisitas pada data kita sudah teratasi. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.